pagi jemaat sekalian kasih sama Tuhan. Iya, puji Tuhan kita kembali bertemu pada minggu ini. Semoga jemaat dalam kondisi baik dan sehat semuanya, amin. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, akan kita Wahyu. Kita akan lihat pasal 2 sekarang ya. Kemarin kita sudah lihat overview dari pasal 2 dan pasal 3, surat kepada 7 jemaat dan sebagainya. Dan sekarang kita akan lihat secara spesifik pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Oleh karena itu kita akan melihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, dan kertas isian ada di belakang yang baru bagi yang mau mengambil dan belum. Kita akan baca dulu sebelum kita bersatu dalam doa. Oke. Saya akan mulai ayat 1, kita baca silih berganti ya. Saya akan mulai ayat 1, jemaat ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7. Baik, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik daripadamu maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan penipu-penipu Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Reinhard mungkin kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami begitu mengucap syukur ya Bapa karena penyertaan-Mu yang begitu besar bagi kami selama 1 minggu ini di dalam kerjaan kami, di dalam studi kami. Kau telah menyertai, dan juga kami mengucap syukur karena keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan pada awal minggu yang baru ini kami ingin berjemaat, kami ingin menguatkan satu dengan yang lain, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami memulai sekolah minggu dewasa, kami mempelajari kitab Wahyu. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai kami, biarlah hikmat-Mu senantiasa memberitakan kebenaran kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Oke, baik, dan kita sudah melihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini adalah surat kepada jemaat Efesus. Masih ingat ada 7P ya, dan untuk dalam tiap jemaat itu masih ingat apa saya? 7P. Yang pertama adalah penerima surat. Dalam kasus ini penerima suratnya siapa? Jemaat Efesus. Di sini ya, jemaat Efesus. Makanya di ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Dan kita sudah bahas bahwa malaikat jemaat di sini mengacu kepada gembala sidangnya atau pengkhotbah di sana, gitu ya, yang membawa berita. Karena kata angelos, ya, angelos itu mengacu kepada pembawa berita secara literal. Dan di dalam Alkitab memang kebanyakan kata angelos mengacu kepada makhluk surgawi, tetapi ada beberapa kali angelos mengacu kepada manusia, ya. Oke, nah kita ingin tahu sedikit latar belakang jemaat Efesus ini. Oke, kita lihat di dalam poin nomor 1 kita. Jadi jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus.
Kita membaca itu di dalam Kisah Para Rasul. Membaca itu di Kisah Para Rasul. Dan coba kita buka deh Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Rasul. Oke, dan kita bisa lihat ayat yang ke pasal 19 maksudnya. Oke. Dan kita melihat di sini di Kisah Rasul pasal 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus, gitu ya. Di Efesus, di situ didapatinya berapa orang murid. Lalu dia membaptis murid-murid ini. Oke, kita lompat sedikit ke ayatnya yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Ini memisahkan dari orang Yahudi di situ ya. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi banyak orang berkata ini adalah STT pertama. STT pertama, dan pelajarannya tiap hari gitu ya. 3 bulan di situ. Bahkan bukan hanya 3 bulan. Bahkan ayat 10 hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Jadi 2 tahun belajar tiap hari. Kita nggak tahu berapa SKS di sini. Berapa SKS? Ya mereka nggak perlu belajar Yunani lagi karena sudah bahasa Yunani, gitu kan. Dan eksegesisnya masih kurang karena surat-suratnya belum ditulis semua. Gitu. Tapi mereka belajar selama 2 tahun di situ. Ya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengajarkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oke, dan seterusnya. Pokoknya ini adalah awal berdirinya jemaat Efesus di situ. Awal berdirinya jemaat Efesus. Jadi kembali ke isian kita, jemaat Efesus didirikan oleh Paulus pada tahun sekitar 50-an Masehi. Ya, 50-an Masehi. Dan berbagai tokoh sempat melayani di sana. Berbagai tokoh, misalnya siapa? Aquila dan Priscilla yang pernah melayani di Efesus. Kemudian Timotius, kita percaya pernah melayani di Efesus juga. Aquila dan Priscilla. Kemudian Timotius. Bahkan dipercaya bahwa ketika Paulus menulis surat 1 dan 2 Timotius, bisa jadi Timotius sedang menggembalakan di Efesus. Kemudian dan juga Rasul Yohanes sendiri, menurut tradisi Rasul Yohanes sendiri pernah melayani di jemaat ini. Oke. Dan sekarang ia menulis kepada jemaat ini dari Pulau Patmos. Ya. Oke, itu adalah sedikit mengenai jemaat Efesus. Nah, kota Efesus sendiri adalah kota yang besar. Jadi salah satu kota besar di zaman itu, kota yang penting dan terkenal. Dan di situ ada penyembahan Artemis atau Diana. Jadi itu adalah dewi bulan, menurut orang Yunani. Dan mereka punya kuil Artemis yang menurut klaim mereka kuil ini jatuh dari langit katanya. Ya, ini tentu omong kosong ya, pasti kuil pasti mereka bangun gitu. Tapi menurut tradisinya dia jatuh dari langit, dari Zeus, itu dari Jupiter, jatuh lalu menjadi kuil ini. Jadi hebat sekali menurut mereka ya. Sehingga kalau kita baca terus tadi di Kisah Rasul pasal 19, sempat terjadi huru-hara di Efesus karena pengajaran Kristen rupanya sedemikian hebat sehingga banyak orang Efesus mulai terpengaruh dan mulai meninggalkan penyembahan berhala. Sehingga akhirnya ada Demetrius, tukang perak begitu, tukang bikin patung-patungan dan sebagainya. Dan kita bisa membayangkan dari pekerjaan dia pasti sangat menguntungkan ya, karena hampir semua orang mau beli patung, entah beli apa sama dia dan sebagainya. Tapi dia mulai melihat satu tren bahwa rupanya ada makin banyak orang yang nggak mau lagi ya. Karena kalau seorang menjadi Kristen tentu dia tidak akan beli patung lagi gitu. Ya, kalau seorang percaya kepada Yesus Kristus dia tidak akan menjadi customernya si ini lagi.
si Demetrius ini, gitu. Dan itu membuat dia marah dan menimbulkan huru hara. Dia kumpulkan semua teman-teman dia pembuat perak itu, lalu mereka bikin huru hara, bikin demo istilahnya pada zaman itu. Ya, dan ini memberitahu kita bahwa memang di mana-mana kekristenan masuk, di situ bisa menimbulkan perubahan. Ya, dan perubahan itu bisa menimbulkan orang tidak suka. Ya, dan ini terjadi di sepanjang zaman. Ya, kekristenan bisa mengubah budaya. Ketika William Carey masuk ke India dengan Injil, dia menentang di situ budaya yang sangat kejam, di mana kalau seorang laki-laki mati, seorang tuan mati, ya biasanya istrinya akan ikut dibunuh bersama dengan suaminya. Gitu. Jadi di India sempat ada seperti itu, gitu ya. Dan itu ditentang oleh misioneri-misioneri yang masuk. Dan ya itu menimbulkan perubahan. Nah hari ini banyak orang-orang liberal dalam tanda kutip yang merasa bahwa kita nggak boleh mengganggu budaya asli. Lalu mereka bilang mereka menghujat kolonialisme. Kolonialisme itu mengubah budaya asli. Kalau budaya aslinya memang perlu diubah gimana? Gitu kan? Ya, misalnya orang Papua, apa kita biarin aja mereka pakai koteka terus misalnya. Gitu kan? Lalu kalau menurut orang liberal, itu melestarikan apa? Budayanya, begitu. Harus dilestarikan katanya. Ini biar keunikannya seperti itu dan sebagainya. Ya, kita bilang ya enggak juga. Kalau Injil masuk dia bisa mengubah. Ya, ketika Injil masuk, kita mengharapkan perubahan, kita mengharapkan perbaikan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang terjadi di Efesus, ya, suatu kota yang besar, penuh dengan penyembahan berhala pada waktu itu. Oke, sekarang P yang kedua. P yang kedua apa? P yang kedua adalah Pengirim surat. pengirim surat. Oke, pengirim surat tentu adalah Yesus Kristus. Yohanes kan cuma jadi juru tulisnya aja sebenarnya, itu diinspirasikan. Tapi bagaimana cara Yesus Kristus menggambarkan dirinya? Coba kita kembali ke Wahyu 2 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Yesus Kristus digambarkan sebagai yang memegang ketujuh bintang. Memegang ketujuh bintang di tangan kanan. Dan yang berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas. Nah, ini adalah titel dari Yesus Kristus yang ingin Dia tekankan kepada jemaat di Efesus, karena kepada tiap-tiap jemaat Dia menekankan hal yang berbeda. Ya, kepada jemaat Efesus Dia mau menekankan hal ini. Oke, dan itu sesuai dengan isian kita. Isian kita nomor 2, Yesus perkenalkan diri sebagai Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Ya, kata memegang di sini bisa juga diterjemahkan menggenggam, gitu ya. Istilahnya memegang dengan kuat lah, misalnya gitu ya. Dari kata krateo itu dalam bahasa Yunani-nya. Nah, ini menunjukkan perlindungan Tuhan bagi pemimpin jemaat. Ya. Menunjukkan perlindungan Tuhan bagi pemimpin jemaat, bagi gembala sidang. Tetapi bukan hanya perlindungan Tuhan, namun juga bahwa pemimpin jemaat itu bertanggung jawab pada Tuhan, karena berada di tangannya Tuhan. Tapi ini merupakan suatu penghiburan ya. Kemudian dikatakan Tuhan juga berjalan di antara jemaat-jemaatnya. Jadi ketujuh bintang itu apa? Bintang itu kan gembalanya, malaikat jemaatnya. Dan kaki Dia emas adalah jemaatnya. Jadi Tuhan sangat hadir di tengah-tengah jemaatnya. Tuhan sangat hadir di tengah-tengah jemaatnya. Dia memegang pemimpinnya dan Dia ada di jemaatnya, Dia berjalan di jemaatnya. Ya, ini suatu gambaran yang memperlihatkan kehadiran eklesiologisnya. Dan saya pernah mengajarkan dan pernah menuliskan bahwa hadirat Tuhan itu bisa kita bagi menjadi minimal 3 ya. Kehadiran ontologis, hadirat Tuhan
ontologis, soteriologis, dan eklesiologis. Dan kehadiran Tuhan secara ontologis adalah maksudnya kehadiran Tuhan karena pribadi Dia maha hadir. Ya, karena Tuhan maha hadir, maka Dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Bahkan di dunia orang mati pun ada, sebagaimana di Mazmur 139 dikatakan, kemana aku mau melarikan diri dari rohmu? Kalau aku naik ke langit tertinggi, engkau ada di sana. Kalau aku turun ke dunia orang mati pun, engkau ada di sana. Jadi Tuhan ada di mana-mana, ontologis. Tapi kemudian Tuhan juga hadir secara soteriologis. Soteriologis ini adalah Tuhan menyertai. Jadi ini Tuhan di mana-mana, ini maha hadir. Ini Tuhan menyertai orang percaya. Tuhan bersama orang percaya. Jadi semua orang yang percaya, Tuhan beserta dengan dia, karena di dalam hatinya ada Roh Kudus. Di dalam hati setiap orang percaya ada Roh Kudus. Jadi Tuhan pasti menyertai kita kemanapun kita berada. Apakah Tuhan ada bersama dengan orang yang gak percaya? Ya secara ontologis, karena Tuhan maha hadir gitu. Nah, tapi tidak secara soteriologis, bukan dalam pengertian Roh Kudus yang mendiami dan memeteraikan dia. Nah, Tuhan hadir secara ontologis, tapi kemudian ada juga kehadiran eklesiologis. Itu kehadiran Tuhan di dalam jemaatnya. Nah, ini juga spesial, dan ini yang dikatakan di ini kehadiran Tuhan dalam jemaat, ya. Dalam jemaat. Inilah yang Tuhan katakan di dalam Matius 18, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. 2-3 orang berkumpul, aku ada. Nah, pertanyaannya, Tuhan, kalau saya sendirian masa engkau tidak ada? Kalau kita lagi sendirian, ya Tuhan beserta kita secara soteriologis gitu, kalau kita orang percaya. Tapi ketika jemaatnya berkumpul, kan? Ketika jemaatnya berkumpul, ya Tuhan juga hadir secara eklesiologis. Bahwa ini tubuh Dia, ini jemaat Dia. Nah, jadi, ya kita memahami ini. Ya, jadi kembali ke Wahyu 2 ayat 1, dikatakan Tuhan adalah yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 7 kaki dian emas itu. Oke, kemudian kita masuk poin nomor 3. Oke, P yang ketiga apa nih? Pengetahuan. Wah, ini perlu saya hapus. Ya udah kita ini aja deh. Nah, oke. Nomor 3, P ketiga adalah pengetahuan. Oke, terima kasih. Pengetahuan Tuhan, ya. Pengetahuan Tuhan. Kita lihat itu di ayat yang kedua dari Wahyu 2 ayat 2. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Jadi penekanannya aku tahu. Ini kan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kau tidak bersabar terhadap orang jahat, bahwa kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, dan sebagainya, bahwa kau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Oke. Jadi kita masuk di poin 3. Tuhan Yesus menyatakan pengetahuannya. Tuhan Yesus menyatakan pengetahuannya. Dia tahu segala sesuatu. Jadi dia tahu semua pekerjaan kita. Dia tahu jerih payah kita.
Dia tahu ketekunan kita. Ya. Jadi ini adalah suatu penghiburan bagi kita, ya, namun peringatan bagi pekerja jahat. Jadi kalau Tuhan tahu semua yang kita lakukan, kita senang atau tidak senang? Makanya tergantung pekerjaan kita gimana. Gitu. Kalau misalnya ada seorang anak, lalu orang tuanya pulang, oh, papa tahu apa yang kamu lakukan tadi. Dia senang atau tidak? Tergantung tadi dia ngapain. Kalau tadi dia nakal, ya kan, barang dia pecahin, macam ya, dia akan takut, waduh gawat nih. Tapi kalau misalnya dia melakukan suatu hal yang baik, dia akan bangga, oh papa saya tahu apa yang saya lakukan. Ya. Jadi Tuhan tahu, tanya sini. Jerih lelah dan ketekunan kita tidak akan sia-sia. Jerih lelah dan ketekunan kita tidak akan sia-sia. Ini yang Tuhan janjikan. Kita bisa cross reference ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Di situ. Mana dikatakan, karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, poin nomor 4. Poin nomor 4 kita. Dan ini isi keempat ya. P keempat apa? Pesan Tuhan. Pesan. Ya, pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus di sini. Dan pesan itu kadang-kadang ada isinya pujian, kadang-kadang ada celaan. Jadi ada jemaat yang dipuji, ada yang jemaat yang dicela, ada yang jemaat yang dipuji dan dicela. Gitu, ya. Ada yang dipuji saja, ada yang dicela saja. Nah, jemaat Efesus termasuk yang dipuji dan dicela. Kita lihat apa pujiannya. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Oke, jadi bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi poin nomor 4 kita, Tuhan memuji bahwa jemaat Efesus tidak sabar, atau dengan kata lain tidak mengakomodasi kesalahan. Tidak mengakomodasi kesalahan. Jadi ini istilahnya tidak dapat sabar. Kamu tidak dapat sabar. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi tidak membiarkan, mengakomodasi itu. Nah, coba kita bandingkan dengan teguran Paulus kepada jemaat Korintus. Coba kita lihat 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayatnya yang keempat, atau dari ayat 3 dan 4, atau dari ayat, ya, dari ayat 2 juga bisa, tapi ayat 4 aja deh. Ini Paulus agak marah kepada jemaat Korintus, bukan marah sih, dia tegur mereka. Dia bilang, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kadang-kadang kita sudah ditanamkan bahwa sabar itu baik gitu. Oh, sabar itu baik. Dan memang sabar itu baik. Tetapi sabar terhadap kejahatan dalam pengertian membiarkan saja. Membiarkan saja, mengakomodasi ya, kesesatan. Dan membiarkannya saja, dan tidak dengan tegas berkata ini salah dan kita menolaknya, itu hal yang buruk. Hal yang buruk. Ya, jadi justru Tuhan memuji jemaat Efesus, kamu tidak dapat sabar dengan orang jahat. Maksudnya bukan berarti kita harus kayak kasar atau kita harus menjahati mereka, bukan. Ya. Tapi dalam pengertian kita menolak gitu dengan tegas bahwa enggak, ini salah. Nah, ini tidak benar. Kita harus menolak seperti itu.
Dan jemaat Korintus dicela oleh Paulus karena mereka sabar terhadap penyesatan dalam pengertian dibiarkan gitu. Jadi kok kamu tidak menolak ini? Kok kamu tidak buang ini? Kamu ya biarin aja lah gitu maksudnya gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi kembali ke Wahyu pasal 2 di sini. Kembali Wahyu kedua. Bentuk kesalahannya bentuknya apa? Yang mereka tidak dapat sabar itu apa? Contohnya dalam bentuk rasul palsu. Itu rupanya salah satu bentuk kejahatan atau kesalahan yang menyerang Efesus adalah adanya orang-orang yang mengaku sebagai rasul-rasul palsu. Bukan mereka mengaku rasul palsu, mereka mengaku rasul tapi adalah rasul palsu. Dan jemaat Efesus menguji mereka. Kan? Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Berarti jemaat Efesus menguji mereka. Dan Tuhan melalui Rasul Yohanes pernah memberikan instruksi kepada orang percaya untuk menguji. Coba kita lihat di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 1. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ini dalam bahasa aslinya telah datang dalam daging. Jadi ini mengacu kepada tes doktrinal. Jadi orang-orang bertanya, bagaimana saya mengujinya? Bagaimana saya menguji roh ini? Gitu kan? Ya, isu yang sedang dihadapi oleh pembaca Yohanes waktu itu adalah agnostik. Gitu. Agnostik adalah pengajaran sesat yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar-benar menjadi manusia, melainkan hanya kelihatannya saja seperti manusia. Tidak datang dalam daging, karena gnostik percaya daging itu jahat, dan Tuhan Yesus nggak mungkin datang dalam daging karena daging itu jahat, gitu kan? Jadi pengujian yang Yohanes maksudkan adalah pengujian doktrinal. Kamu harus uji tiap-tiap roh. Jangan setiap orang yang bilang saya pakai nama Yesus, gitu kamu percaya. Jangan setiap orang yang berkata saya orang Kristen, kamu percaya. Kamu harus uji. Dia ini roh apa gitu. Apakah roh dari Allah atau bukan? Ya. Dan pengujiannya bersifat doktrinal. Apa yang mereka percaya? Apa yang mereka ajarkan? Ya, nanti kalian di sini ya. Sebab dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus, dia tidak mengakui Yesus. Nah, dalam TR terutama lagi, setiap roh yang tidak mengakui Yesus datang dalam daging sebenarnya. Ini dihilangkan di LAI ya, karena mengikuti critical text di sini. Ya. Dan kenapa yang itu ditekankan? Karena itu yang sedang dihadapi oleh mereka pada waktu itu. Nah, tentu ini bukan satu-satunya pengujian, ya, tergantung apa yang kita hadapi gitu. Misalnya hari ini yang kita hadapi bukan gnostik, misalnya yang kita hadapi menara pengawal atau rasulisme atau yang menyebut diri saksi Yehova kan. Maka yang kita tes adalah kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan, misalnya Allah atau bukan, begitu. Nah, itu tesnya kita gitu, terhadap mereka. Nah, dan banyak lagi yang lain. Ya, kalau kita berhadapan dengan Katolik misalnya, ya maka tes kita adalah macam-macam. Ya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus sudah pengorbanan Yesus di kayu salib cukup untuk selama-lamanya dan tidak perlu dikorbankan lagi? Atau kamu percaya setiap kali kamu misa Yesus dikorbankan lagi? Dagingnya tercabik lagi, darahnya tercurah lagi dan menjadi hosti kamu dan anggur kamu gitu, di dalam doktrin transubstansiasi itu. Nah, jadi kita harus menguji. Dan jemaat Efesus Tuhan uji karena mereka menguji. Ini orang-orang yang mengaku diri rasul tapi engkau mendapati mereka berbohong. Oke, kembali ke Wahyu pasal 2 di sini. Wahyu pasal 2 ya. Poin nomor 5 sekarang. Ujian lain kepada jemaat Efesus adalah bahwa mereka telah menderita bagi Tuhan. Mereka telah menderita bagi Tuhan. Di ayat 3, dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Di sini ya. Penderitaan karena berbuat jahat bukanlah hal yang baik.
Ya, jadi di 1 Petrus dikatakan kalau kamu menderita karena kamu berbuat jahat, ya itu apa bagusnya gitu kan. Ya, kalau kamu orang Kristen ada nggak yang seperti itu? Ada gitu. Orang Kristen korupsi ditangkap gitu kan, tangkap KPK, ya nggak usah bangga gitu itu. Malu malah mestinya. Ya, orang Kristen apalah segala macam ya. Orang Kristen misalnya dia nabrak orang, ditilang segala macam, ya nggak usah bangga gitu. Memang kamu salah gitu kan. Ini nggak perlu bangga hal seperti itu. Nah, tapi kalau kamu menderita karena nama Yesus, itu isian kita ya. Tapi menderita karena nama Yesus adalah kebahagiaan. Ini ya, menderita karena nama Yesus. Dan itu yang Tuhan puji kepada jemaat Efesus. Engkau telah menderita oleh karena namaku. Ya, engkau telah menderita oleh karena namaku. Oke, masuk ke poin nomor 6. Walaupun demikian, Tuhan menegur dengan lembut jemaat Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, katanya sini. Dan ini ada sesimu sedikit di kemarin ada pernikahan. Ya, saudara Alyong menikah. Saya kebetulan khotbah dari Yeremia 2 ayat 1 dan 2, di mana Tuhan bilang sama, coba kita buka deh ya, Yeremia. Jadi apa maksudnya kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu maksudnya biasanya kalau orang jatuh cinta itu awalnya menggebu-gebu begitu. Coba yang pernah jatuh cinta benar nggak? Gitu kan? Kalau orang jatuh cinta itu awalnya menggebu-gebu, gitu kan? Wah. Dan biasanya terutama waktu menikah juga. Terutama waktu menikah. Makanya Tuhan bilang di Yeremia 2 ayat 2, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ya, jadi ini cinta yang menggelora ya, di mana, dan ini disebut cinta yang semula, gitu. Cinta yang semula. Jadi Tuhan menggambarkan itu bahwa memang ketika kita pertama diselamatkan, ketika kita mulai mengenal Tuhan, seringkali memang ada ini ya, atau kita pertama mengenal kebenaran gitu. Ada suatu semangat yang luar biasa seringkali, gitu, atau suatu wow, ini ada suatu kerinduan untuk bertumbuh, ada suatu suatu kasih yang membara begitu ya, dan Tuhan ingin supaya kita tidak meninggalkan kasih itu. Kita tidak meninggalkan kasih itu, kita terus memupuknya, ya, kita terus mempertahankannya gitu. Dan jemaat Efesus, Tuhan tegur mereka dengan lembut bahwa kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Oke, dan ini sangat kontras dengan jemaat Efesus waktu pertama didirikan oleh Paulus. Tadi kan kita bilang bahwa jemaat Efesus didirikan oleh Paulus. Dan awalnya mereka begitu mengasihi Tuhan. Bahkan dalam surat Efesus, karena ada surat Efesus juga ditulis oleh Paulus, kata agape sangat prominent, muncul 14 kali. Ya, kata agape di dalam surat Efesus sangat prominent, baik itu bentuk noun maupun bentuk verb ya, bentuk kata kerjanya, muncul 14 kali. Tapi itu tahun 50-an. Kita bilang Efesus didirikan tahun 50-an. Nah, lalu ditulisin surat oleh Paulus. Sekarang surat Wahyu ditulis tahun 90-an. Berarti dari sini sudah ada berapa generasi nih? Bisa jadi sudah ada 2 generasi. Gitu. Ya biasa kan orang ya satu generasi berapa sih? Ya 20-30 tahun kan punya anak biasanya. Ya, manusia punya anak kan 20-an tahun, 30-an tahun dia sudah punya anak. Jadi kalau dari sini ke sini ya bisa jadi sudah 1 atau 2 generasi selanjutnya. Ya. Jadi sudah generasi kedua atau ketiga dalam jemaat Efesus di sini. Oke, poin nomor 7. Ya. Sehingga walaupun jemaat ini masih aktif untuk Tuhan, karena tadi Tuhan bilang dia tahu pekerjaan mereka, jerih payah mereka semuanya, dan melakukan banyak hal yang baik, kualitas kasih mereka telah memudar selama 40 tahun pertempuran rohani.
Oke, dalam PL gambaran yang sama pernah Tuhan sampaikan kepada Israel yang tadi sudah kita baca ya, Yeremia 2 ayat 1 sampai 2. Gambaran yang sama pernah Tuhan sampaikan pada Israel. Dan Tuhan bilang kasih mula-mula Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, ada generasi yang mengasihi Tuhan, bukan generasi yang mati di padang gurun. Ya, itu generasi yang kacau, itu generasi yang besar di Mesir. Tapi generasi yang besar di padang gurun, ya, yang mengikuti Tuhan, yang akhirnya masuk ke Kanaan. Generasi yang waktu keluar dari Mesir itu di bawah 20 tahun. Ya, karena mereka waktu itu menolak masuk Kanaan, kan Tuhan bilang semua yang di atas 20 tahun akan mati di padang gurun. Ya, mati di padang gurun. Tapi ada generasi yang di bawahnya yang waktu keluar dari Mesir masih sangat kecil, ya, tapi mereka besar mengenal Tuhan. Mereka besar mengenal Tuhan dan ya Tuhan bilang inilah kasih yang membara, kasih yang mula-mula. Ya Tuhan bilang ini seperti kasih pengantin waktu kalian ikut aku di padang gurun dan sebagainya. Ya, dan akhirnya mereka masuk Kanaan di situ. Oke, 8. Dalam mesin kita 8 ya. Waduh, waktu kita hampir habis ya. Tapi belum juga, masih ada 10 menit. Walaupun saat ini sepertinya segala sesuatu masih baik-baik saja, tetapi ini adalah kondisi yang serius. Ya, walaupun sepertinya masih ada, kan masih rajin untuk Tuhan macam. Oke, tapi ini masalah yang serius. Ya, karena segala yang kita lakukan seharusnya didasarkan pada kasih akan Tuhan. Ya. Segala yang kita lakukan seharusnya didasarkan pada kasih akan Tuhan. Oleh karena itu, waktu Tuhan Yesus ditanya apa hukum terutama, dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu di atas semua itu. Semuanya bergantung. Nah, itu harus menjadi motivasi kita. Ya, Tuhan tidak puas dengan ritualisme atau formalisme semata. Jadi ada bahaya kalau kita sudah mulai meninggalkan kasih kita yang mula-mula, maka kita mungkin untuk sementara waktu masih maintain, gitu ya, masih maintain segala sesuatu itu berdasarkan kebiasaan dan formalisme. Oh ya, karena saya udah dari kecil saya ke gereja, ya saya ke gereja terus. Dari kecil saya kasih persembahan, ya saya kasih persembahan dan sebagainya. Tapi tidak ada lagi kasih yang menggebu kepada Tuhan itu. Ya, sehingga semuanya menjadi suatu ritualisme, suatu formalisme, begitu. Ya, suatu formalisme, ritualisme. Dan ya itu adalah suatu bahaya di situ. Oleh karena itu Tuhan tidak puas dengan eksternal. Ya, Tuhan melihat ke dalam hati kita. Nah, Tuhan ingin sesuatu yang benar-benar dari dalam hati. Dan ya kayak misalnya 2 tahun belakangan ini kita ada pandemi lain sebagainya. Ya, itu juga menguji kita, gitu ya. Orang-orang yang mungkin datang ke gereja hanya karena formalisme. Kalau ada pandemi lain sebagainya, ya itu menjadi alasan yang sangat bagus bagi mereka. Ya udah, saya nggak usah ke gereja karena ya memang ada masalah gitu kan, ada halangan gitu dan sebagainya. Ya udah, saya nggak perlu ke gereja lagi. Dan ada orang-orang seperti itu. Gitu. Ada orang-orang yang sampai sekarang belum ke gereja. Gitu. Saya tahu. Gitu. Ada sampai sekarang belum ke gereja dengan berbagai alasan ya, dimulai dari pandemi, kemudian banyak alasan lagi. Ya berarti memang itu menunjukkan hati dia sebenarnya. Menunjukkan hati dia ya. Bahwa itu adalah suatu kebiasaan aja. Begitu ada kesempatan ya dia memilih tidak ya. Oke, poin nomor 9. Nah, poin nomor 9 ini kita masuk ke P yang ke-5. Apa P yang ke-5? Belum. Perintah. Ya, perintah Tuhan, ya kan? Benar ya? Iya. Oke, perintah. Ada perintah Tuhan ya, kepada jemaat Efesus di sini. Poin nomor 9. Perintah Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan jemaat Efesus dimulai dari gembala sidangnya. Ya, dimulai dari gembala sidangnya. Ya. Jadi di ayat yang ke-5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kata engkau di sini singular ya, singular orang kedua. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi ditujukan kepada si malaikat jemaat ini, yaitu gembalanya. Jadi dimulai dari dia. Dimulai dari dia ya, untuk mengingat ya.
Dia harus ingat, kemudian bertobat berarti memutar haluan dan melakukan lagi yang semula itu. Ya, melakukan lagi. Dia disuruh untuk membangkitkan kasihnya kepada Tuhan di sini. Gagal untuk melakukan ini akan berakibat jemaat Efesus kehilangan status mereka sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran atau TPDK. Ya, karena Tuhan berkata bahwa ayat 5, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan berkata seperti itu. Oke, poin nomor 10. Satu hal yang masih ada pada jemaat Efesus adalah kebencian mereka terhadap perbuatan pengikut Nikolaus. Ya, ini ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Dan ini sesuatu yang banyak orang Kristen tidak pahami. Ya, karena sekali lagi ada suatu pemahaman yang salah, seolah-olah orang Kristen harus hanya mengasihi saja. Ya, karena penekanannya seperti itu kan. Wah, orang Kristen penuh kasih, mengasihi. Memang benar orang Kristen harus mengasihi, itu adalah ciri khas kita. Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak membenci gitu. Ada yang harus kita benci. Nah, ini yang banyak orang salah paham. Dia pikir kita tidak boleh benci apa-apa. Tapi Tuhan bilang ada yang aku benci. Jadi orang Kristen harus membenci yang Tuhan benci dan mengasihi yang Tuhan kasihi. Jadi banyak orang hanya saya mau positifnya aja. Saya hanya mau beritakan yang positif. Saya hanya mau beritakan mengasihinya. Yang membencinya saya nggak mau ngomong. Itu tidak menyatakan seluruh kehendak Allah sebenarnya. Ada yang Tuhan benci, dan kita harus membencinya. Begitu. Kita harus membencinya. Ada banyak yang Tuhan benci. Tuhan membenci dosa. Kita harus membenci dosa. Di dunia Barat sekarang, mereka mau menghilangkan hate speech, hate law katanya ya, ujaran kebencian segala macam kalau itu terjemahkan ya. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang menentukan yang mana yang benci, yang mana yang bukan ini? Siapa yang pegang kendali gitu. Dan sekarang mereka mendefinisikannya, misalnya kalau kita menentang homoseksualitas, kita bilang homoseksualitas itu sesuatu yang jahat, oh ini hate speech. Kalau kita menentang transseksual, LGBT, oh ini hate speech. Kita bilang loh, sebenarnya orang Kristen memang perlu membenci dosa homoseksualitas, perlu membenci dosa LGBT. Dosanya kita perlu membenci itu memang, karena Tuhan membencinya. Bukan hanya itu, kita perlu membenci dosa perzinahan, kita perlu membenci dosa pornografi, kita perlu membenci dosa dan semua yang lain sebenarnya. Nah, kita perlu membenci itu. Nah, tapi ya dunia ini ya kacau balau gitu ya. Ini kacau balau. Tapi ini hanya kita harus meluruskan. Ya, makanya sebagai orang-orang fundamentalis ya, kita memahami ini dengan sangat baik. Dan jemaat Efesus bilang, oke, ini satu hal yang bagus. Ada yang kamu benci, yang aku benci juga. Nah, apa itu yang mereka benci? Ya, perbuatan pengikut Nikolaus. Nah, kata Nikolaus berarti mengalahkan umat. Ini secara literal arti kata Nikolaus ya. Karena dari kata Nikao itu artinya mengalahkan. Mungkin kita lebih terkenal sepatu Nike ya. Sepatu Nike itu dari seorang dewi Yunani ya, artinya dewi kemenangan sebenarnya. Karena kata Nikao itu artinya mengalahkan. Nike. Orang lebih tahu sepatu Nike. Sepatu Nike itu dari ini, nama Nike itu dari dewi kemenangan gitu ya. Di Yunani sana. Ini kata Nikao ya. Kemudian Laos itu umat ya. Nikolaus ya. Jadi banyak orang, apa sih pengikut Nikolaus ini, siapa yang mereka ini, kita tidak dikasih tahu dengan pasti gitu ya. Tetapi bisa jadi banyak orang menafsirkan bisa jadi ini adalah ini mereka pengajarannya pengajaran hierarkisme
hierarkisme, yaitu mengalahkan umat, yaitu cikal bakal dari Katolik gitu. Cikal bakal dari Katolik di mana Katolik kan umatnya dikalahkan, dia ditaruh imam di atasnya, di atas imam ada uskup, ya di atas uskup ada uskup agung gitu kan. Jadi kayak di atasnya ada paus dan sebagainya. Jadi suatu strata hierarkisme di mana umat di sini dikalahkan gitu ya. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa semua orang percaya punya akses langsung kepada Tuhan gitu kan. Karena kita semua adalah imamat orang percaya ya. Imamat orang percaya. Tetapi dalam pengajaran hierarkisme, umat tidak bisa langsung kepada Tuhan, harus melalui ini semua ya, harus melalui ini semua. Kalau mau ngaku dosa lewat imam ya, kalau mau lewat imam semua ya. Jadi ada yang berkata pengikut Nikolaus itu ini pengajarannya ya, tapi Alkitab memang tidak spesifikkan gitu ya. Yang penting intinya adalah supaya bisa diterapkan kepada segala sesuatu, artinya ya semua jenis pengajaran sesat lah begitu ya. Jadi kita bisa membenci itu. Oke, 11. Kemudian selanjutnya ada apa? Nomor 6, petuah ya. Petuah, jadi artinya suatu anjuran. Ayat yang ke-6, ayat 7, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, itu petuahnya. Di poin 11 kita, kepada masing-masing dari 7 jemaat Tuhan mengingatkan agar mereka mencamkan apa yang Roh katakan kepada jemaat ya. Ini mengajarkan bahwa Tuhan mempercayakan kebenaran kepada jemaat-jemaatnya. Tuhan mempercayakan kebenaran kepada jemaat-jemaatnya. Sekali lagi yang sudah saya singgung bahwa jemaatlah yang penopang dasar kebenaran. Roh berbicara kepada jemaat ya. Nomor 12. Lalu yang terakhir ada pahala. Jadi ada 7P ya, 7P, dan ini berulang di setiap jemaat. Ayat 12, bukan ayat 12, poin 12. Orang yang menang ya, barang siapa menang kan? Yang menang siapa maksudnya? Adalah orang yang beriman ya, orang yang beriman sampai akhir. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. So, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita maksudnya. Jadi orang yang menang adalah orang yang beriman, dan ia akan menikmati buah pohon kehidupan yang tadinya ada di Taman Eden, tetapi sekarang di hadapan tahta Allah. Di hadapan tahta Allah. Jadi barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Taman Firdaus Allah sekarang ada di sorga, ini ya, sekarang ada di sorga. Dan intinya pohon kehidupan mengindikasikan hidup yang kekal sebenarnya. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka dilarang makan pohon itu lagi. Tapi barang siapa menang, barang siapa beriman pada Yesus Kristus sampai pada akhirnya, maka dia akan makan lagi dari buah pohon itu. Oke, kita akan stop sampai di sini. Waktu kita habis. Ya, kita akan berlanjut nanti ke jemaat-jemaat selanjutnya. Dan ya, kita akan bergabung dengan jemaat yang lain. Ya. Saya secara alkitabiah gimana sih menjaga kasih mula-mula itu, Pak? Ya, benar ya. Itu jadi khotbah lagi nanti. Bagaimana menjaga kasih mula-mula ya? Ya, kita banyak ya secara kitabiah, misalnya kita tetap membaca firman Tuhan ya. Kita tetap berdoa ya, kita tetap berjemaat dan sebagainya gitu ya. Jadi dan isinya tetap berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan ya. Dan ya biasa orang kehilangan kasih itu kan kalau misalnya komunikasi jadi kurang baik misalnya. Itu kan misalnya suami istri lah contohnya misalnya. Suami istri mulai kehilangan kasih itu kan kalau misalnya komunikasi buruk di antara keduanya dan sebagainya. Jadi ya, kita mempertahankan komunikasi dengan Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan dan sebagainya ya. Dan intinya ya kalau kita melakukan hal-hal ini, makanya waktu Tuhan perintahkan jemaat Efesus lakukan lagi gitu kan. Lakukan lagi hal-hal yang kamu lakukan awal. Jadi kita melakukan hal-hal itu. Itu singkatnya deh gitu ya.
Kapan-kapan bisa dikhotbahkan. Saya sudah pernah sih dulu banget dari mengkhotbahkan dari sini juga. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapak Jaya bikin tentang Bapak Surgawi,